Tapi sebelumnya di Indonesia tuh ada nggak sih yang pernah juga menjadi terpilih oleh international? Jadi ini yang pertama dan sebagai nominasi dan juga terpilih sebagai Athlete of the Year baru pertama kali. Apakah ada perasaan terbebani mungkin? Kalau saya sih nikmatin aja karena proses itu yang lebih penting. Karena kalau untuk hasil itu akan mengikuti proses. Jadi memang kita punya target, kita pengen ke sana dan kita tahu apa yang kita harus lakukan untuk ke level tersebut. Halo Sobat Tempo, ketemu lagi di Cakap-Cakap masih bersama dengan Dewi Jihan dan kali ini kita sporty banget. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang baru saja dinobatkan menjadi Athlete of the Year 2024 dari International World Games Association. Hari ini kita akan ikut dia latihan sekaligus mendengar cerita seputar perjalanan panjangnya karena tahun kemarin dia juga baru saja dapat emas di Olimpiade Paris. Ikutin saya terus, yuk! Halo, selamat pagi Bang Fedrik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang banget aku akhirnya bisa bertemu dengan seorang Fedrik Leonardo yang baru saja dinobatkan menjadi seorang Athlete of the Year 2024. Ya, bener ya? Bener. Wah, hari ini kita bersempatan untuk ngobrol sama Bang Fedrik. Gak cuma ngobrol tapi juga pengen lihat langsung, katanya hari ini lagi ada latihan. Boleh ya Bang ya? Ya boleh. Oke, Bang Fedrik, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan juga tadi lihat latihannya, boleh dong sedikit komentar gitu ya soal penobatannya sebagai Athlete of the Year gitu. Apa sih yang pertama kali terpikir waktu akhirnya diumumkan bahwa seorang Fedrik yang terpilih? Yang pasti saya merasa senang dan bahagia karena bisa menjadi representasi atlet panjat tebing untuk kategori panjat tebing di internasional dan itu sangat luar biasa, prestasi yang sangat baik menurut saya. Membanggakan. Iya, membanggakan sebagai atlet. Tapi sebelumnya di Indonesia tuh ada nggak sih yang pernah juga menjadi terpilih oleh International World Games Association ya? The World Game, ya. Iya itu. Jadi itu belum. Jadi ini yang pertama dan sebagai nominasi dan juga terpilih sebagai Athlete of the Year baru pertama kali ini. Wah, orang Indonesia pertama berarti Indonesia ya? Pertama. Itu prosesnya berapa lama Bang berarti? Dari awal sampai akhirnya terpilih dan diumumkan di 31 Januari kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi panjang sih sebenarnya prosesnya karena kan untuk bisa terpilih menjadi nominasi kita minimal harus berpartisipasi dan juga berprestasi di event The World Game. Jadi waktu itu saya mewakili Indonesia untuk mengikuti event The World Game di Alabama waktu itu. Dan alhamdulillah di situ saya juga meraih medali emas dan mungkin dari situ jadi pertimbangan buat mereka untuk menominasikan atlet-atlet yang pernah berkompetisi dan bertanding di The World Game sebagai kandidat untuk The World Game Award. Wow, oke. Tapi nyangka nggak sih akhirnya dapat juga itu dinobatkan sebagai Athlete of the Year? Awalnya nggak nyangka, cuman tapi yakin karena kan tapi yakin? Iya, karena kalau voting tuh biasanya Indonesia juaranya. Oh benar, netizen luar biasa Indonesia tuh emang gitu ya. Jadi memang optimis bahwa waktu itu terpilih nih kalau ngelihat dari jumlah votingnya gitu ya. Iya, memang awalnya kan sempat kesalip tuh di situ, wah. Gimana rasanya, deg-degan? Agak sedikit deg-degan. Agak sedikit deg-degan ya, oke. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh begitu ya sambil ngelihat latihannya seperti apa. Sambil boleh nggak sih kalau misalnya aku diajarin dikit-dikit gitu, tipis-tipis? Boleh dong. Aduh, seneng banget nih. Oke, thank you Bang Fedrik. Sambil kita lihat latihannya seperti apa ya. Oke, ini berarti latihannya udah beres ya Bang ya? Iya. Oke, aku masih pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh sih. Kira-kira di mana kita bisa duduk santai barangkali? Iya, biar lebih enaknya kita ngobrol di wallet aja karena kalau latihan biasanya kita di speed, kita juga punya wallet belakang. Oke, wow. Sana kita ya? Iya. Oke. Oh ini namanya apa Bang? Ya, ini walletnya. Wallet. Oke. Berarti Bang Fedrik latihan di sini juga nggak? Iya, kadang saya latihan di sini. Tapi spesialis saya tetap di speed. Spesialisasinya speed, cuman bisa latihannya latihan juga. bisa dilatih di boulder, kadang di lead. Oh, oke, baik. Kemana kita? Kesana kali ya, duduk-duduk. Oke, kita duduk. Nah, Sobat Tempo akhirnya bisa ngobrol bareng langsung nih di jeda-jeda latihannya Fedrik Leonardo. Kita mau dengerin cerita lebih dalam lagi dari perjalanan panjangnya seorang Fedrik. Sebelum masuk ke masa lalu sampai akhirnya bisa menjadi seorang Fedrik yang sekarang,
pengen tahu dong dari penghargaan Athlete of the Year tadi itu sebenarnya apa maknanya untuk kamu? Kalau makna buat saya itu sebuah kebanggaan, artian dalam kerja keras dan dedikasi saya selama berada di olahraga panjat tebing. Dan itu bisa menjadi sesuatu juga yang membanggakan buat orang di sekitar saya, karena berkat support mereka saya bisa berada di titik ini. Jadi itu suatu penghargaan yang luar biasa kalau menurut saya. Berarti perjalanannya emang nggak sebentar dong ya. Cerita kepada Sobat Tempo nih, berarti mulainya dari tahun berapa, terus awal mulanya kenal atau terpikir menjadi salah satu olahragawan panjat tebing gitu, atau mungkin sebelumnya justru bukan panjat tebing nih? Jadi awal mula kenal panjat tebing itu ketika SMA. Saya waktu itu gabung di organisasi pecinta alam dan memang di situ memfasilitasi untuk olahraga panjat tebing. Nah dari situ saya mulai tertarik, tapi memang awalnya saya nggak kepikiran gitu bisa menjadi atlet, karena memang cuma ngisi waktu luang, waktu kosong di sela-sela aktivitas belajar sekolah gitu. Oke, pernah tergabung di Sispala nggak sih kalau anak SMA? Iya, anak Sispala gitu. Itu berarti masih di Pontianak? Masih di Pontianak. SMA? SMA Negeri 6 Pontianak. SMA Negeri 6 Pontianak. Jadi Sispalanya emang udah ada? Sispala sudah ada, terus memang memfasilitasi olahraga panjat tebing. Oke. Apa yang dirasakan ketika pertama kali mengenal panjat? Dan apakah langsung yang belajarnya speed kayak yang sekarang dipilih? Enggak, jadi waktu itu ketika baru gabung itu memang lebih banyak latihan fisik ya. Waktu itu kayak latihan pull up sama lari. Jadi memang nggak langsung ke wall-nya, karena memang di sekolah itu belum ada wall, dan terus di kota Pontianak cuman masih sedikit lah ada fasilitas boulder. Jadi lebih sering latihan fisik. Kemungkinan seminggu tuh bisa sekali atau 2 kali aja latihan di wall. Di sekolah belum ada wall-nya? Iya. Tapi udah tertarik latihan panjat, terus latihannya gimana? Ya, latihannya ya pull up itu. Jadi latihan fisik. Jadi ketika nanti saatnya latihan di wall, kita udah siap gitu. Nah, wall-nya kalau di Pontianak ada di mana tuh pas pertama kali? Ada di Gor Sultan Syarif Abdurrahman. Jadi jauh nggak dari sekolah? Enggak, lebih kurang ya 6-7 km lah. Lumayan dari sih sekolah. Ya. Wow. Terus akhirnya sampai ngerasain kompetisi yang pertama itu kapan? Kompetisi pertama saya itu tingkat pelajar, waktu itu kelas 1 SMA. Mungkin tahun 2011-2012 kayaknya. Jadi itu kompetisi pertama saya kategori lead. Kategori lead. Oh, pertama kenalnya lead dulu. Iya. Kalau kenalnya ya ada berbarengan sih, lead sama boulder tuh sebenarnya yang lebih familiar gitu, yang memang fasilitasnya ada di mana-mana, di sekolah, biasanya kan di kampus-kampus itu. Terus menang nggak waktu kompetisi? Enggak. Oh ya. Karena itu yang baru pertama. Baru pertama. Berarti saingannya adalah pelajar SMA sekota Pontianak. Sekota Pontianak. Iya. Apa yang terpikirkan saat itu waktu pertama kali banget nyoba kompetisi? Apa langsung kayak aku akan menjadi seorang atlet panjat? Langsung gitu nggak? Enggak, kalau waktu itu kayak masih ngikut-ngikut aja, karena memang komunitas panjat tebing itu asik ya. Anak-anaknya terus bergabung dari beberapa organisasi pecinta alam jadi satu, kemudian harus latihan bersama, terus kompetisi bersama, ya asik aja waktu itu. Masih belum pikiran bisa mau jadi atlet gitu atau apa lagi prestasi gitu. Siapa yang akhirnya mendorong untuk terus-menerus ikut kompetisi gitu? Waktu itu sempat ngobrol sama pembina, jadi diliatin gitu video SEA Games. SEA Games. Jadi ini ada atlet yang berprestasi dan membanggakan negara, dan itu juga menjadi motivasi buat saya waktu itu. Jadi terbakarnya karena video itu. Masih kan nggak itu siapa yang di dalam video itu? Oh, itu saya nggak tahu itu waktu itu karena memang juga masih baru-baru gabung panjat. Wah. Oke. Tapi aku ada dengar juga nih kalau Fredrik tuh dulu waktu masih kecil, barangkali SD kali ya, itu suka manjat-manjat di kapal ya. Itu bener nggak sih? Dan kok bisa kayak gitu? Jadi rumah saya itu di dekat Sungai Kapuas. Jadi sering kayak kapal-kapal itu nepi. Jadi biasanya anak-anak kalau sore mainnya di situ. Jadi kayak main ya gelantung-gelantungan, lari-larian di kapal. Oke, terus manjat-manjat di kapal. Terus pernah terjadi insiden sesuatu nggak? Kalau insiden pernah lah, kan anak kecil tuh pernah jatuh, juga pernah kejepit gitu. Saya pernah jatuh sampai pingsan terus. Iya, tapi nggak lama itu, maksudnya langsung sadar lagi. Oke, itu waktu masa kecilnya. Itu di Sispala selain panjat juga sempat nyobain ini yang lain nggak sih? Karena kan kalau pecinta alam biasanya emang nggak cuma panjat kan ya.
Tuh suka sama aktivitas yang lain nggak? Ya, Sispala tuh lebih banyak ke aktivitas outdoor ya, nggak cuman manjat, mendaki gitu. Kadang kita juga ya berenang atau susur sungai. Banyak ya kegiatan penanaman pohon juga yang bersinggungan dengan alam lah. Tapi paling menarik untuk seorang Fredrik adalah panjat. Iya, salah satunya panjat tebing. Salah satunya, emang salah dua, salah tiganya apa? Salah duanya naik gunung gitu. Oh iya, sampai sekarang masih nggak? Kalau sekarang sih udah jarang, udah hampir nggak pernah lah, karena udah fokus di dunia atlet. Dunia Waktu pelatnas sebelum gabung pelatnas sih masih sering. Nah, terus kita beralih ke soal itu tadi, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia atlet. Itu kira-kira bagaimana support dari orang-orang di sekitar Fredrik? Kan pasti mengalami perubahan aktivitas ya, jadwal dan segala macam. Terus ada pindah juga ke Jakarta. Itu gimana? Jadi untuk panjat tebing awalnya memang nggak serta-merta langsung disupport ya. Memang waktu itu orang tua pengennya saya tuh fokus buat sekolah, buat belajar. Cuman karena memang saya tertarik dengan olahraga panjat tebing, ya udah saya jalanin sekolah juga sambil berlatih, dan alhamdulillah dikasih kesempatan buat bertanding di level daerah waktu itu, mewakili Kota Pontianak untuk Porprov, dan menurut saya sukses gitu. Dan orang tua ya udah berarti memang ini layak untuk ini jalannya dan layak untuk disupport. Dan teruslah sampai sekarang. Oke, jadi siapa, kalau ditanya ya, siapa orang yang pertama kali menemukan bakatnya Fredrik dan memberi kesempatan untuk terus berkembang itu siapa? Kalau menurut saya sih yang mengenalkan olahraga panjat tebing itu pembina saya di Sispala itu, karena beliau yang berbicara tentang potensi gitu, bahwa saya ini punya potensi di panjat tebing, yuk coba kita arahkan, dan alhamdulillah memang terbukti gitu. Oh iya, bahkan di awal pun dia sudah melihat potensi itu ya. Dan dia juga yang mendorong ikut kompetisi pertama kali tadi. Iya, betul. Jadi semua support, latihan, semua kompetisi, dan juga berbagai fasilitas tuh dia yang bantu di situ. Bahkan fasilitas juga disupport sama dia. Gimana tuh sekarang hubungannya setelah semua yang terjadi dengan berbagai prestasi yang didapatkan sama Pak Pembina tadi gimana? Ya pasti baik lah, yang pasti juga dia masih komunikasi, yang pasti juga dia sekarang berharap bisa gitu bantu buat adik-adik yang sekarang ada di Sispala biar bisa berlatih dan juga berprestasi juga. Oke. Udah sempat main lagi ke SMA 6? Udah, setiap pulang saya main ke sana. Setiap bulan? Setiap pulang. Oh, setiap pulang. Oke. Setiap pulang main ke sana ya. Nah, berarti kan perjalanan udah cukup panjang ya, 8 sampai 9 tahun sampai sekarang. Terakhir kemarin juga dapat emas di Paris. Apakah ada perasaan terbebani mungkin dengan target-target yang diberikan? Karena kan pasti nambah terus nggak sih kalau misalnya udah pernah dapat apa, terus nanti targetnya ditambah lagi, kayak gitu nggak sih? Atau gimana? Kalau saya sih nikmatin aja, karena proses itu yang lebih penting. Karena kalau untuk hasil itu akan mengikuti proses. Jadi memang kita punya target, kita pengen ke sana, dan kita tahu apa yang kita harus lakukan untuk ke level tersebut. Jadi ya saya nggak terlalu terbebani, malah termotivasi, dan enjoy aja ya. Enjoy, dan yang penting tahu targetnya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Terdekat targetnya apa nih? Yang terdekat ini kita ada Asian Games di Jepang, dan juga kita prepare buat Olimpiade LA 2028. Oke. Aku tuh ingat banget ya waktu itu sehabis yang dapat emas itu kan sempat viral postingan yang ngeliatin Fredrik tuh bawa tulisan I believe I can Paris 2024. Itu jadi salah satu bagian dari perjalanan kamu gitu ya. Seperti apa sih tantangannya? Meskipun akhirnya kita lihat kemarin memang berhasil, tapi kan perjalanan selanjutnya masih panjang. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses ya yang tidak sebentar ini. Dalam prosesnya memang banyak tantangan ya. Kita ingat waktu itu COVID, memang kita jadi kompetisi itu serba susah, terus kegiatan latihan juga terbatas. Kemudian kita harus tetap menjaga kualitas untuk bisa bersaing di level internasional, dan itu memang berat menurut saya. Dan memang ada beberapa momen gitu kita kayak, menurut saya tuh kayak supportnya kurang maksimal ya kan, karena memang. Misalnya apa tuh support kurang maksimal? Ya karena COVID ya kan, mungkin ada ya, sesuatu dan lain hal gitu, dan juga
Ya, banyak lah tantangannya, kemudian dari diri sendiri, kadang kita mengalami kendala fisik, cedera. Tadi ngomongin soal ini juga ya, bagaimana menjadi seorang atlet itu juga perlu melihat apa sih, bukan persaingan ya, tapi masa peta kompetisi gitu. Bagaimana sih posisi kawan-kawan atlet panjat tebing Indonesia kalau dilihat di kancah dunia itu bagaimana posisinya? Kalau saya lihat sebagai atlet itu kita sekarang setara, seimbang dengan kompetitor-kompetitor. Karena secara catatan waktu dan prestasi mereka sudah mengimbangi gitu prestasi Indonesia. Jadi itu jadi kayak sebuah warning buat kita untuk nggak meleng gitu, tetap fokus dan berlatihnya lebih keras lagi. Jadi catatannya itu ya, harus aware kalau ya pasti banyak dong ya, pasti negara banyak lain yang pengen ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat Indonesia sering naik podium, kita kayak kecelek aja waktu itu kan, tiba-tiba ada negara dari USA, Cina juga punya atlet yang kenceng, dan itu memang membuka pikiran kita bahwa memang kalau persaingan di level internasional tuh ya memang sangat tips-tips gitu. Oke. That's why kenapa ada kawan-kawan dari negara lain yang join latihan, kayak yang dari Korea tadi. Itu juga salah satu tujuannya untuk salah satunya juga memang studi banding, apa sih istilahnya? Kalau menurut saya sih memang mereka lebih pengen tahu bagaimana cara pola latihan di Indonesia, juga beradaptasi bagaimana cara manage mental gitu, latihan dan tanding. Jadi mereka coba lebih berbaur dengan atlet-atlet Indonesia. Oke. Ngomongin soal tadi manajemen mental, mind management lah, yaitu bagaimana kalau seorang atlet yang sudah bertanding di kancah internasional itu tetap terjaga kewarasannya, optimismenya, dan keyakinannya gitu tuh. Sebagai atlet menurut saya itu tantangan yang paling terberat bagi atlet. Jadi kita bisa memanajemen mentalitas kita tidak hanya di berkompetisi, tapi juga pada latihan. Kita tahu bahwa kita harus latihan keras setiap hari dan kita mengalami naik turun gitu, itu nggak mudah gitu. Kita harus bisa melewati fase-fase tersebut. Apalagi di kompetisi kan, kadang kita menang, kadang kita kalah, dan itu pasti mempengaruhi ke step berikutnya, tidak hanya di latihan, mungkin juga di kompetisinya. Jadi itu memang harus kita jaga gitu. Oke. Berarti sebenarnya juga nggak cuman menjaga atau melatih fisik aja, juga harus melatih mental ya? Iya betul. Kalau fisik tuh gampang, semua orang bisa lakuin, tapi untuk menjaga kita tetap bisa fokus, tetap bisa optimis, itu yang lebih berat. Melatih mentalitas. Fredrik sudah ikut pelatnas ini dari tahun? Kalau saya gabung waktu itu udah dari 2018. Dari 2018 sampai sekarang itu kan aktivitasnya ya latihan seperti ini kan. Pernah nggak sih ngerasa boring gitu? Ya namanya manusia ya pasti pernah lah gitu, bosan. Tapi kan kita bisa akali itu kebosanan itu dengan berbagai aktivitas lain gitu, sehingga kegiatan kita nggak monoton, jadi lebih variatif gitu. Aktivitas lainnya apa? Pengen tahu. Saya sih kalau selain manjat biasa kadang saya sepedaan. Oh iya, keliling-keliling sini boleh? Ya boleh keliling-keliling hotel. Terus kadang juga berenang, karena di sini juga ada fasilitas sekolah berenang. Gitu. Kalau ngomongin jadwal nih, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa istirahat, terus kemudian latihan, terus lanjut istirahat lagi, tuh gimana pembagian waktunya? Jadi kalau di sekarang ini kita latihan dalam seminggu tuh 5 hari. Jadi liburnya di Rabu dan Minggu. Rabu biasanya dipakai kelas psikologi, Minggunya dipakai buat massage, buat recovery. Terus kalau pagi itu kita mulai latihan tuh jam 8, tapi sarapan 6.30 kita udah turun ke resto. 6.30, kemudian latihan jam 8 sampai ya lebih kurang jam 11 kadang. Jam 11.30 makan siang. Nanti selesai makan siang, jam 2 mulai latihan lagi gym. Kemudian kelar mungkin jam setengah 4-an gitu, baru mulai lagi latihan gym lagi jam 4 sampai maghrib. Kemudian makan malam, nanti jam 8.45 handphone dikumpul, udah istirahat. Oh oke, handphone harus dikumpul ya? Harus dikumpul. Gak boleh dipegang sendiri? Gak boleh. Kenapa tuh? Yang pasti handphone kan nanti menjadi distraksi gitu, kita bakal ganggu istirahat gitu, jadi tidurnya mungkin agak lebih larut. Oh oke, biasa nyekrol sampai jam sampai dini hari ya.
untuk menghindari itu ya. Oke, berarti HP boleh dipegang itu? Nanti udah Pas jam sarapan 5 pagi lagi. Jam 5 nanti dibagiin. Oke. Dan udah terbiasa dengan itu ya? Iya. Dengan jadwal itu tadi ya? Ini. Nah, boleh nggak sih kalau aku juga pengen ngerasain seperti apa teman-teman atlet panjat ini kalau lagi latihan? Penasaran soalnya, boleh ya? Ya boleh dong, nanti Ayo. kita coba latihan di boulder, kita coba manjat tipis-tipis ya. Wah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ayo. Oke, ini wall yang berbeda lagi sama yang tadi ya? Jadi ini namanya wall boulder. Jadi, Wall boulder. Yang tadi tuh pertama tadi kita lihat speed. Yang kecepatan, kemudian di belakangnya ada lead, itu yang buat ketinggian, dan ini boulder. Oke, apa yang membedakan antara wall yang ini dengan dua yang tadi? Jadi kalau boulder ini dindingnya rendah, sekitar 4 meteran, terus di bawahnya ada matras. Jadi kalau untuk mendarat tuh bisa di matras, nggak perlu pakai tali. Oh, nah berarti kalau buat yang boulder ini apakah juga masuk dalam kategori yang dikompetisikan? Iya, jadi untuk boulder ini memang dikompetisikan. Kemarin di Tokyo itu formatnya combine, jadi speed, lead, boulder jadi satu penilaian. Kemudian di Olimpiade Paris kemarin juga boulder di pertandingan, tapi format combine memisahkan dari speed, jadi lead dan boulder. Jadi untuk World Cup juga ada kompetisi khususnya juga buat boulder. Bang Fredrik juga berlatih di sini tapi? Kalau berlatih saya berlatih, cuman spesialisasi saya di speed. Berarti di kategori apapun tetap latihan Tetap di ada latihan di boulder, boulder. tetap di boulder dan juga di lead juga ya. Oh, oke. Perlu teknik-teknik khusus gak nih kalau di boulder? Kalau untuk pemula biasanya lebih ke cengkeramannya. Jadi buat cengkeramannya harus lebih kuat. Kemudian posisi kakinya, jadi biar seimbang gitu ketika memanjat. Karena kalau di boulder, kalau manjat sih emang main tangan dan kaki ya. Oke. Untuk menguatkan tangan dan kaki itu biasa latihannya adalah? Kalau untuk tangan biasa kita latihannya pull up, push up, bench press. Kalau kaki kita bisa squat. Di sini ada warna-warna, itu ada artinya atau emang ya udah biar estetik aja? Warna sih bebas sih, variasi biar estetis. Tapi kalau kompetisi biasanya memang diseragamin, tapi nggak mesti gitu. Diseragamin? Warnanya per jalur gitu. Oh, oke. Berarti dalam satu wall boulder ini sangat memungkinkan dibuat beberapa jalur gitu ya. Oke. Pengen nyobain sih, bisa nggak ya kira-kira? Cobain aja. Mana Bang yang kira-kira masih possible dilakukan oleh orang yang tidak pernah melakukannya? Mungkin coba di sini deh. Ini buat dua tangan dan kakinya di sini. Oke. Coba buat gantungannya dulu. Gimana kalau coba dulu apa? Jadi seperti ini. Nah, oh dua-duanya ke situ. dua-duanya, terus nanti bisa terus mau cari yang mana gitu, sampai ke atas bebas. Jatuhnya aman kok. Tunggu dulu. Oke. Oke, ya tangan kanannya naik ke atas. Kakinya boleh ke hitam nanti kalau udah mau ngambil ya. Udah hampir dapat ya. Hampir nggak dapat. Oke, jadi ternyata memang seenggak mudah itu untuk bisa berlatih dan juga melakukan apa yang biasanya kawan-kawan ini lakukan gitu. Tapi salut banget dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, termasuk diantaranya Bang Fredrik. Mudah-mudahan sehat terus. Dan juga nanti di pertandingan-pertandingan atau kompetisi-kompetisi lainnya bisa mendapatkan atau membawa pulang yang jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Thank you banget Bang Fredrik atas waktunya sudah mau diganggu oleh Sobat Tempo semuanya. Dan tentu saja kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Akhir kata saya Dewi Jihan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu di cakap-cakap episode lainnya. Bye-bye.